Pemirsa, kembali bersama saya Suci Nurusiam, reporter Elang Mas News TV yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang Abdul Aziz yang akrab dipanggil Abi Aziz, yang sekretariatnya di Jalan Singa Perbangsa nomor 19, Nagasari Karawang Barat dikunjungi awak media pada jam 14 sampai selesai. Si calon anggota dewan atau si calon bupati atau si kontestan gitu kan, yang menentukan masa depan Kabupaten Karawang, menentukan rakyat Karawang itu ya nasib rakyat itu sendiri yang menentukannya pas hari pemilihan umum gitu kan. Dia menentukan seperti apa, apakah berdasarkan materi gitu kan, atau memang berdasarkan dari kualifikasi caleg-caleg yang ada, para kontestan-kontestan yang ada. Ya saya berharap pada masyarakat untuk lebih cerdas memilih, pilah gitu kan, jangan kedekatan atau jangan karena memang tawaran materi-materi atau pragmatis yang ini kita dukung gitu. Lihat dulu visi misinya gitu kan, komitmennya 5 tahun ke depan. Karena sekarang ya dari pemilu ke pemilu ya sudah tidak ada perubahan gitu kan. Katanya wis jadi mah poho kan itu ya, karena memang ya kesalahan dari kita sendiri selaku masyarakat menjadikan si calon dewan itu salah sasaran gitu kan. Gitu. Saya harap masyarakat lebih cerdas lah di 2024 untuk menentukan pilihan. Satu lagi Pak, ini untuk pemilu terbuka dan tertutup, kira-kira akan lebih pilih mana? Nah, kalau saya begini, kalau saya lebih pengabdian kepada partai politik, karena kan yang membesarkan saya kan Partai Golkar. Saya akan, kalau yang namanya undang-undang itu ketika sudah disepakati dan dikeluarkan misalkan sistemnya terbuka atau tertutup, kita tidak jadi masalah gitu kan. Yang penting bagaimana caranya saya selaku kader Golkar, apalagi sekarang saya menjadi wakil ketua 1 Golkar Kabupaten Karawang, punya kewajiban bagaimana caranya mengembalikan kejayaan partai, bagaimana caranya Golkar bisa menang di 2024 secara legislatif, terus kemudian ke depan secara pemilu kada kan gitu. Karena ini Golkar ini sudah, kalau di Karawang mungkin 3 pemilu kita tidak selalu menjadi second land gitu kan. Nah, mudah-mudahan di 2024 kita menjadi pemenang, sehingga ketika kita sudah menjadi pemenang, sistem apapun ya gagasan kita bisa kita paksakan untuk demi kemajuan pembangunan. Karena ya mungkin masyarakat sudah tahu bahwa kita sudah terbiasa di pemerintahan, dan untuk melakukan pembangunan ya Partai Golkar sudah ahlinya gitu kan. Jadi kita tidak masalah mau terbuka mau tertutup, yang penting pengabdian kita ke Partai Golkar, bagaimana caranya Partai Golkar menang di 2024 gitu. Ada tambahan? Pemuda Pancasila, kita ada maksud dan tujuan di pemilu 2024, baik itu menjadi penyelenggara pemilu maupun menjadi mencalonkan diri menjadi legislatif ataupun kepala daerah di pilkada, wajib kita usung, wajib kita dukung apapun partainya. Jadi kita tidak melihat partainya, selama itu dia kader harus kita dukung dan kita jadikan gitu. Termasuk ya banyak dari saya, tidak hanya saya selaku ketua MPC, ketua PP, tapi kan ada sekretaris saya di Partai Demokrat kan gitu, ada anggota-anggota kita di P3, di Nasdem gitu loh, terus kemudian di PDIP, itu di Gerindra, itu banyak menyebar. Nanti kita dukung semua gitu kan, sehingga kader-kader Pemuda Pancasila itu bisa eksis gitu. Dan kira-kira apa nih harapan dan pesan kepada masyarakat Karawang? Harapannya begini, kepada masyarakat Karawang dalam menyongsong pemilu 2024, saya berharap bahwasannya ini pemilu yang keempat kalinya atau kelima kalinya begitu ya, dari pemilu 99 ya, dari 99 pasca reformasi tentang era keterbukaan gitu. Nah ini pemilu ini harus kita jadikan sebagai ajang edukasi gitu kan, ajang pembelajaran. Jangan sampai masyarakat ini kita terjebak kepada
hal politik praktis, apa yang namanya money politik atau pragmatis belaka begitu ya. Karena apa? Karena itu akan kembali ke masyarakat sendiri. Jadi kan yang menentukan 5 tahun ke depan kan bukan si calon anggota dewan atau si calon bupati atau si kontestan gitu kan. Yang menentukan masa depan Kabupaten Karawang, menentukan rakyat Karawang itu ya nasib rakyat itu sendiri yang menentukannya pas hari pemilihan umum gitu kan. Dia menentukan seperti apa, apakah berdasarkan materi gitu kan, atau memang berdasarkan dari kualifikasi caleg-caleg yang ada, para kontestan-kontestan yang ada. Ya saya berharap pada masyarakat untuk lebih cerdas memilih, pilah gitu kan, jangan kedekatan atau jangan karena memang tawaran materi-materi atau pragmatis yang ini kita dukung gitu. Lihat dulu visi misinya gitu kan, komitmennya 5 tahun ke depan. Karena sekarang ya dari pemilu ke pemilu ya sudah tidak ada perubahan gitu kan. Katanya wis jadi mah poho kan itu ya, karena memang ya kesalahan dari kita sendiri selaku masyarakat menjadikan si calon dewan itu salah sasaran gitu kan begitu. Saya harap masyarakat lebih cerdas lah di 2024 untuk menentukan. Baik, Kang, bisa diceritakan mengenai persiapan akan untuk menjadi caleg di Partai Golkar? Terima kasih. Jadi saya masuk Partai Golkar itu dari pasca mahasiswa ya, dari tahun 2026. Waktu itu dididik oleh Pak Dadang Mukhtar ya, pasca mahasiswa masuk Golkar, dan saya mengabdi di Partai Golkar, dan alhamdulillah pada pemilu 2024 besok saya salah satu bagian dari 50 calon anggota DPRD dari Partai Golkar, dan sudah atas izin ketua partai dan seluruh para senior-senior juga ya, bismillah gitu kan. Nah, terus kemudian ya persiapannya seperti halnya yang lain, karena yang namanya pengabdian sebagai wakil rakyat itu kan kita harus mengetahui dulu kan kondisi rakyat seperti apa ya enggak, keinginan dan harapan-harapan rakyat seperti apa, sehingga apa yang nanti akan kita perjuangkan nanti di gedung dewan kalau memang terpilih ya itu memang kita sudah tahu tugas pokok dan fungsinya gitu kan, legislasi, penganggaran, pengawasan gitu kan, itu memang harus kita persiapan sejak dini gitu. Begitu. Sementara dapil berapa yang diambil? Saya dapil 4, dapil Karawang 4, meliputi Kecamatan Tlagasari, Lemah Abang Wadas, terus kemudian Cilamai Wetan sama Cilamai Kulon, terus Kecamatan Tempuran, jadi 5 kecamatan. Untuk pemilihan dapil sendiri, apa memang dari Akang sendiri atau dari keputusan partai? Kalau di dapil itu ya atas inisiatif sendiri, karena kebetulan kan saya memang asli turunan Lemah Abang Wadas gitu kan. Saya memang kelahiran dari sana, orang sana gitu kan, dan tentunya ya akan mengabdi ke tanah kelahiran gitu di dapil 4 begitu. Kira-kira apa nih yang harus diperbaiki untuk wilayah dapil 4 sendiri? Nah, dalam hal kondisi hari ini memang perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif itu memang ya terlihat lah ya itu, cuman kemudian masih banyak yang harus kita benahi juga, kayak semacam infrastruktur kurang tepat sasaran, terus kemudian di dunia pendidikan, terus kemudian ada lagi terkait tentang apa